pecinta ilmu penduduk surga. Lantas bagaimana ketika seorang berpulang ke rahmatullah karena asbab COVID yang diderita? Apakah dia meninggalnya memilukan, menyedihkan, atau menakutkan? Jawabannya Allahu a'lam. Tetapi kita ingat pesan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit yang dirasakan, kesedihan, gundah hati, gangguan, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Berarti sakit penghapus dosa. Kalau meninggal karena COVID, sabar dengan sakit yang dia derita, insya Allah dia mendapat gelar syahid akhirat. Dan banyak diantara saudara kita berpulang ke rahmatullah asbab COVID yang lalu, kita tidak bisa menyelenggarakan hakul muslim yang ke-6 yang terakhir itu. Kenapa? Suasana yang tak memungkinkan prokes. Itu diantaranya. Ini hanya nukilan sebagian saja. Alangkah banyak tokoh kalau ingin kita tampilkan. Sekedar mengingatkan saja. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu perindu surga? Lahir menangis sudah kita alami ya. Mati ketahuan Allahu alam karena kita masih hidup. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata dengan syair yang menggetarkan hati ini, maka membuat kita mendapat inspirasi. Waladatka umuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu melahirkanmu wahai Bani Adam dalam keadaan engkau menangis dan orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Sudah kita alami saat kita lahir, saat cucu kita lahir, si bayi menangis menandakan dia hidup. Orang tuanya, kakeknya, neneknya, tetangganya, karib kerabatnya, handai tolannya tertawa bahagia, senang dengan kelahiran si bayi. Dan itu pun yang sudah kita rasakan saat kita lahir. Pertanyaannya adalah penutup syair ini, lafaz ini, fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berupayalah dalam hidupmu agar orang-orang menangis di hari kematianmu, sedangkan kamu tertawa bahagia. Itu belum, karena kita masih hidup. Dan karena kita masih hidup, ruang kita saatnya menenun amal, mematri kebajikan agar saat kita wafat nanti yang disebut orang adalah kebaikan kita. Baik. Kalau kita membaca Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, lengkapnya ayat 83, 84, 85, itu inspirasi yang luar biasa bagi kita. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang salih. Itu ayat 83-nya. 84, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah bibir, tutur kata yang baik setelah orang yang datang kemudian. Saat telah tiada yang disebut-sebut orang hanya kemuliaan
akhlak kita. Dan puncaknya di ayat 85, waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kelak saat kita wafat termasuk orang yang meraih gelar orang salih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, saudaraku sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, tentu pertanyaan bagi kita, lantas siapakah orang baik itu? Siapa orang baik yang telah wafat itu? Ini hanya ungkapan kalbu saja yang bisa kita tambahkan dari getaran hati kita saat kita ingat orang-orang baik itu telah tiada. Bisa jadi dia teman SD, teman sekelas ibtidaiyah kita dahulu, teman SMP, teman sepondok waktu nyantri dulu, teman SMA, teman kuliah, guru-guru kita. Bisa jadi tetangga kita, dengar kabar telah berpulang ke rahmatullah. Teman seperantauan kita, karena kebanyakan di antara kita adalah perantau. Kemudian siapa lagi? Boleh jadi juga dia teman karib ayah ibu kita. Kita pernah dikenalkan oleh orang tua kita. Siapa lagi? Banyak orang berpulang itu. Tanpa bermaksud menyanjung status sosial seseorang. Karena yang paling mulia kan bukan statusnya, tapi takwanya. Demikian. Inna akramakum indallahi atqakum. Faktanya dia memang seorang Pak RT, Pak RT yang baik, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, atau Pak Presiden. Bahkan dia adalah ulama yang telah tiada, mujahid yang berjihad di jalan Allah, dan tak menutup kemungkinan dia seorang pengayuh atau abang becak dan seterusnya. Tapi kita yakin dia orang baik. Oleh karena itu, marilah kita berusaha jadi orang baik sesuai dengan tema kita ini. Apa kriteria orang baik, atau kita boleh menyebutnya ahlul khair? Apa kriterianya? Pagi hari ini, sesuai dengan waktu yang kita miliki, Pak Haji, sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Sampai waktu syuruk? Jam 6 lewat 10. Ya, kita buat jam 6 lewat 5 selesai ya. Tapi kalau masih pengen dipanjangin boleh. Baik, supaya nggak terlalu tegang ya. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Tadi bertanya mana ini pantunnya? Ini dia. Ya, semoga Allah turunkan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Siapa itu orang baik ahlul khair? Dijelaskan di berbagai hadis Nabi, yang hari ini kita di bagian pertama 3 kriteria saja, karena akan berlanjut bagian kedua dan seterusnya. Orang baik itu adalah muslim yang selalu menjaga taubat. Dialah orang baik. Rasulullah menyematkan kata khair pada hadis ini. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu bersalah atau punya dosa, dan sebaik-baik yang bersalah atau punya dosa adalah mereka yang senantiasa bertobat. Nomor 1 adalah orang yang menjaga taubat. Jadi bertobat itu hebat. Kisahnya banyak nih ngomongin cerita taubat ini. Nabi pernah mengabarkan 2 berita, berita buruk dan berita baik. Berita buruknya,
Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa. Dijelaskan dalam ungkapan seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Tapi apa yang terjadi? Jelang akhir hayatnya dia melakukan perbuatan dosa, dia bermaksiat, dan saat bermaksiat nyawanya direnggut, nyawanya dicabut, meninggal dia dengan gelar buruk, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlepas diri, berlindung kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita mengalami peristiwa buruk itu. Kabar baiknya Nabi mengatakan dalam lanjutan hadis tersebut, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar summa yutamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, dosanya bak setinggi gunung sedalam lautan, begitu banyak dosa. Tapi jelang akhir hayatnya dia sempat bertaubat, hijrah. Perjalanan hijrahnya tidak mudah, belum sampai di tempatnya dituju, meninggal dia. Jarak diukur dekat dengan tempat hijrahnya, untuknya gelar husnul khatimah. Makanya ada ungkapan, ada orang yang awalnya baik akhirnya buruk. Ada orang yang awalnya buruk akhirnya baik. Jamaah sekalian, kita pilih mana ya? Awal baik, akhir baik. Allah yang berjanji, Allah yang memberi. Tapi manusia sering engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Kata siapa? Bang Haji. Hati-hati, kita sudah janji ya akan taat kepada Allah SWT. Makanya umat Rasulullah pasti masuk surga. Kalau tidak enggan masuk surga, faktanya banyak yang enggan. Baik. Bertobat itu luar biasa. Bertobat itu luar biasa. Allah memberikan reward, apresiasi kepada ahli taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 222. Ingat saja angka 2. Surat 2 ayat 222. Ketika seorang hamba bertobat pada Allah dengan taubat nasuha, maka Allah SWT akan merubah hidupnya menjadi lebih baik. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat di nomor 70. Dosanya banyak, tapi Allah ampuni. Maka jika ada hari ini saudara kita masih berenang di lautan maksiat dan dosa, sampaikan surat cinta Allah. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Allah sayang kepadamu. Allah buka pintu taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada hari ini seseorang masih bermaksiat, jangan kita vonis dengan sikap yang sinis, tapi tetap berikan kepadanya senyuman manis. Sampaikan kepada dia, Allah mencintaimu kalau engkau bertobat kepadanya. Dalam hadis Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafas sampai di tenggorokan. Inilah pentingnya bicara taubat. Mari kita isi hari-hari kita dengan menjaga taubat. Taubat itu sepanjang hayat. Apa pesannya bicara taubat? Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Kiamat Allah alam kapan? Kiamat kecil sudah ada sekarang. Tapi sekarat itu paling dekat. Mengapa paling dekat? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka maut mengintai kita setiap saat. Jika usia kita hari ini ada yang 62 tahun 29 hari sama dengan Rasulullah, barangkali ini malam terakhirnya. Kalau sama dengan Rasulullah ya 40, 50, 60, 70 tahun itu hanya angka. Sebenarnya makin berkurang usia kita, maka beramal solih janganlah ditunda sebelum datang sesal dan derita. Ini ngomongin tobat panjang nih. Intinya tobat vertikal, tobat horizontal. Kepada Allah kita minta ampun, bertobat dengan taubatan nasuha pada manusia, selesaikan urusan kita. Sebab tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, Muslim yang baik adalah Muslim yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kata khair disematkan dalam hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sahih Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah. Jadi kalau begitu, guru dulu atau murid dulu? Murid dulu atau guru dulu? Murid dulu, karena guru dulu jadi murid juga. Berbahagialah para penuntut ilmu. Kenapa? Karena kita sedang jihad di jalan Allah, di taman surga pula. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Sekarang kita sedang di surga, di taman surga. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah menyimak lafaz yang menarik ungkapan seorang Ustadz Adi Hidayat. Solusimu ada di majelis ilmu. Punya persoalan, di majelis ilmu jawabannya. Karena ini tempat mustajabah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Urusan akan terjawab. Yang punya masalah, urusannya selesai. Yang punya hajat, Allah akan kabulkan doanya. Yang jomblo, ketemu jodohnya. Yang punya hutang, lunas hutangnya. Insya Allah di majelis ilmu solusinya. Memohon kepada Allah SWT karena diaminkan doa kita oleh para malaikat. Berbahagialah para pecinta ilmu, karena dia sesungguhnya perindu surga. Jadi kalau ngomongin Al-Quran ini ya, nggak ada habisnya ini. Allah SWT memberikan surat cintanya kepada kita, bahwa Al-Quran itu obat dan rahmat.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Berapa banyak solusi sakit yang diderita disembuhkan dengan asbab Al-Quran. Bahagialah para pecinta Al-Quran. Di dunia, bagi para pecinta Al-Quran, insya Allah akan merasakan berkahnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berfikir. Saya melihat semua yang hadir ini ahlul Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Sebab dia akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Satu hari berapa kali baca WA? Sempat ngitung gak? Grupnya berapa Pak? Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup RT, grup RW, kelurahan, grup pengajian, arisan. Sempat gak itu dibaca postingannya? Sempat Ustadz. Tapi Al-Quran dibacakah? Alhamdulillah Ustadz, minimal 3 ayat. Inna a'toina kal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu ayat luar biasa. Ada pesan moral, pesan spiritual, pesan emosional itu, dan sudah kita lakukan kemarin ketika ibadah kurban. Alhamdulillah. Saatnya kita membaca surat cinta Allah dengan penuh kecintaan. Mohon maaf, kalau kita haus, obatnya apa Pak? Sampai hilang gak hausnya? Sampai hilang hausnya. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini analogi saja. Minum sampai hilang haus. Betul. Makan sampai kenyang gak? Tidak mungkin makan cuma coba-coba aja, nyicipin doang. Apalagi yang terhidang sate kambing, sop iga. Gak mungkin cuma coba-coba. Betul. Minum hilang haus, makan kenyang hilang lapar. Bagaimana kita jadikan Al-Quran menenangkan hati kita, sampai merasakan getaran nikmat membaca Al-Quran. Itu yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita keseharian. Jadi sampai merasa nikmat baca Al-Quran itu bagaimana? Ada yang hilang kalau kita tidak baca Al-Quran. Yaumiyah, setiap hari baca Al-Quran. Hari ini kita berada di tanggal 8 Al-Muharram. Bisa gak kita bikin target akhir Muharram khatam? One day one juz, tinggal nambah sedikit. Bulan Ramadan bisa 3-4 kali khatam. Boleh bikin target itu. Sampai merasakan nikmatnya baca Al-Quran sehingga menenangkan hati kita. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami semua dengan Al-Quran. Betapa banyak orang tersentuh hatinya dengan kalamullah, Al-Quran. Bahkan ketika seorang musyrik, orang kafir minta perlindungan, hantarkan dia supaya sempat mendengar ayat Al-Quran. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada orang musyrik datang kepadamu minta perlindungan, lindungi dia sampai dia sempat mendengar Al-Quran. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-6. Alhamdulillah Ustaz, tiada hari berlalu membaca Al-Quran. Semoga kita dan seluruh anggota keluarga di rumah pencinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tidak cukup amin saja, harus dibuktikan sampai merasa nikmat baca Al-Quran. Ustadz, kami tiap malam sudah mendawamkan tuh surat As-Sajdah
surat 32, 30 ayat. Tambah lagi surat Al-Mulk, surat 67, 30 ayat. Alhamdulillah. Malam Jumat surat Al-Kahfi. Tidak banyak surat Al-Kahfi. Cukup dibaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Tengah-tengahnya 90. Alhamdulillah sudah diamalin ya kan? Merasa nikmat, nyaman, tenang baca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu zikir terbesar kedua setelah sholat. Maka lafaznya kita temukan di Al-Quran pada surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Lafaznya al-dzikr. Jadi Al-Quran bisa jadi zikir, menenangkan hati kita. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Di akhirat syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu apa? Boleh baca WA enggak? Tapi Al-Quran jangan ditinggal. Ya. Itu surat cinta Allah itu. Yang saya analogikan, minum hilang haus, makan terasa kenyang. Begitu juga baca Al-Quran. Boleh kita bikin target one day one juice semampu kita. Yang paling penting, tiada hari berlalu kecuali 3 ayat berikut 20 lembar. Insya bisa nggak sehari 20 lembar? Bada subuh, bada zuhur, bada maghrib, bada isya, itu yang panjang waktunya. Sampai kita merasakan nikmat baca Al-Quran. Insya Allah. Ustadz saya bacanya terbata-bata. Mafi muskilah. Allah melihat prosesnya. 2 pahalanya. Ini ngomongin Al-Quran ada tema tersendiri ya. Kita cukupkan. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Karena ini rinciannya sedikit lebih panjang. Yaitu seorang dikatakan baik adalah ketika dia menjadi muslim yang berakhlak baik atau paling baik akhlaknya. Ini rinciannya panjang. Ringkasnya akhlak yang baik itu adalah akhlak ma'allah, husnudzon ilallah wal ikhlas. Ini akhlak pada Allah, yaitu berbaik sangka kepada Allah, karena kita hanya sebagai makhluk wajib beribadah kepada Allah saja, dan ikhlas. Husnudzon tidak ikhlas enggak cukup. Khawatir amal kita sia-sia. Itulah akhlak tertinggi, ikhlas. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah memproklamirkan dirinya, sesungguhnya aku adalah Rabb Tuhan kalian, sembahlah aku saja. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Yang gak asing lagi, kita semua hafal, kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Itulah akhlak kepada Allah, husnudzon wal ikhlas. Itu ringkasnya. Sebab kalau nggak berbaik sangka kepada Allah, kita akan jadi orang yang rugi. Kan sudah paham ilmunya. Hidup ini 4 ketentuan. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di muka bumi dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Baik. Rinciannya ibadah kita persembahkan untuk Allah dengan ibadah yang terbaik. Lafaz ini menyeluruh. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Ada ungkapan yang sangat indah dari seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, kami dapati kemuliaan itu datang dari sifat takwa. Sifat takwa itu erat hubungannya dengan akhlak yang dimaksud. Kenapa? Karena orang takwa itu tidak lepas alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu rinciannya bisa kita dapatkan telaah tentang karakter ahli takwa. Itu akhlak semua. Berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, dan terus berbuat baik. Kemudian qanaah, merasa cukup, itu juga erat sekali dengan akhlak. Seorang yang qanaah tidak akan berkeluh kesah. Bahkan ketika saudaranya diberikan anugerah nikmat yang banyak, dia ikut merasa bahagia, ikut senang. Alhamdulillah saudaraku diberikan rizki yang berlimpah. Semoga anugerah tersebut bisa dimanfaatkan di jalan Allah. Bahagia. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya mendingan kaya atau cukup? Cukup itu qanaah. Kalau sudah merasa cukup, lebih dari kaya. Sebab kata cukup ada lanjutannya. Cukup untuk ibadah, untuk sedekah dan lain-lain. Tapi kaya belum tentu cukup. Bahkan masih sibuk mengejar dunia yang gak ada habisnya ini. Akhirnya apa? Berakhir dengan penyesalan. Kalau engkau sudah mendapatkan satu lembah emas, pertama engkau ingin dapat lembah emas yang kedua. Setelah dapat lembah emas yang kedua, engkau ingin yang ketiga. Baru berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir. Nggak ada lagi jalan kembali. Baik. Itu yakin ya, karena ada Allah di sisinya. Jadi mendingan kaya atau cukup? Cukup kaya. Alhamdulillah. Itu yang paling penting ada di hati kita ya. Laisal ghina an kathratil mal wa ghina nafsi. Bukan kaya karena banyak harta saja, tapi memiliki kekayaan hati. Alhamdulillah. Ini puncaknya kajian kita hari ini, yaitu kedudukan mulia didapati dari sifat tawadu. Jadi akhlak puncaknya adalah tawadu. Karena sikap rendah hati itu luar biasa. Lawanannya kiber, sombong, itu pakaiannya Allah, maka membahayakan. Bagaimana mewujudkan tawadu dalam kehidupan kita? Pertama, silman qata'aka, sambung silaturahmi. Orang yang memutuskan, ada orang memutuskan silaturahminya kepadamu, sambung. Bukankah silaturahmi itu merekatkan hubungannya sudah mulai rapuh, retak dan terkoyak? Bukan hubungannya normal, internal dalam keluarga maupun eksternal. Masya Allah. Ancamannya yang memutuskan silaturahmi berat. La yadkhulul jannah qati'ur rahim au kama qol. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Bagaimana tuh Ustaz? Caranya cairkan kebekuan hati dengan afsus salam. Salam itu doa. Ustaz, saya sudah sering mengucapkan salam tapi nggak dijawab. Mungkin salamnya tidak lengkap. Apa itu nggak lengkap? ASS WRWB. Yang nggak dijawab sebab itu bukan doa. Masih ada nggak yang nulis begitu? Jangan. Di set minimal assalamualaikum baru jadi doa. Ya. Ingat, assalam bainakum. Salam itu doa. Jadi kalau ada orang memutuskan silaturahmi, sambung terus. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat yang pertama. Dan dengan nama Allah kalian bertakwa, kemudian saling memelihara silaturahmi, maka
Jaga silaturahmi di antara kita. Bapak Ibu sekalian, masih ingat nggak syair bulan Ramadan yang saya sampaikan? Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Masih hafal nggak? Karena Allah kita berkomunikasi, bersahabat. Karena kita pengen jadi ahli surga, ya nggak? Baik. Yang kedua, wa'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang menzolimimu. Masya Allah, orang zolim kepada kita, maafkan dia. Memaafkan itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Gimana Pak? Mulai hari ini katakan insya Allah mudah. Kalau kita bilang berat, nanti makin berat. Padahal memaafkan itu salah satu karakter ahli takwa. Wal afina anin nas. Kalau kita masih menyimpan dendam pada seseorang, rugi besar kita. Apalagi nyata-nyata dia sudah minta maaf kepada kita. Gimana maafin Ustadz? Sudah terlanjur berat. Kenapa berat? Berkali-kali ku maafkan, dia buat lagi. Bukankah Ustadz pernah berkata, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Kemana nyarinya Pak? Nggak ada di apotik, nggak ada di klinik, tak pula ada di toko besi. Yang ada lewat silaturahmi, maka maafkan. Ibu-ibu yang menyiapkan konsumsi, pagi hari ini sarapan kita apa? Lontong sayur. Lontong sayur, lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu sudah kumaafkan. Hafal Bu? Nggak hafal? Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Cukup ya. Soalnya bukan pelajaran syair, bukan ini mah. Tapi memaafkan itu penting. Karena ada orang yang enggan memaafkan, tidak bisa. Sorry, tiada maaf bagimu. Ya. Jangan sampai habis waktunya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, sedikit lagi ini. Ini penting ini. Ini baru yang kedua ya. Nah, jadi maafkan kesalahan orang. Mana ayatnya Ustadz? Langsung kita ambil ayatnya. Surat cinta Allah. Quran surat Asyura. Surat yang ke-42 ayat 40. Ini resep memaafkan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perlakuan buruk, kezaliman adalah tindakan yang setimpal. Boleh kita membalas kezaliman seseorang, boleh, asalkan sepadan. Yang jadi persoalan ketika kita membalas kezaliman seseorang, bagaimana mengukurnya sepadan itu? Yang sering terjadi, ente jual, gue borong. Jadi lebih baik kita maafkan. Karena barang siapa yang dizalimi kemudian dia memaafkan, pahalanya dijamin oleh Allah. Allah tidak suka pada orang-orang yang melakukan kezaliman. Itu yang kedua. Yang terakhir, wa'ti man haramaka, dan memberi kepada orang yang tidak memberi. Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan yadul ulya khairun menjadi sufla. Beri orang yang tidak pernah memberi. Dan itu sudah kita dapatkan pelajarannya saat kita berbagi sembelihan hewan kurban. Yang berkurban, yang tidak berkurban, muslim, non muslim, bahkan siapapun kita bagi. Ini kan luar biasa. Bagaimana dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, filosofi itu hendaknya kita lakukan. Yadul ulya khairun min
ya disuplai. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Maka kalau memberi seseorang, jangan ada udang di balik. Memberi karena Allah saja. Justru orang yang bakhil, medit, koret, mesti kita bagi kepada dia. Jadi bersedekah itu tidak harus kepada orang fakir, tidak harus kepada orang miskin. Dengan itu semoga bisa menyentuh hatinya. Ya, saya tutup. Ini lafaz yang penting ya, tentang tawadu. Ini puncak akhlak. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang bersifat rendah hati atau tawadu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Allah mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada 3 nasihat yang saya nukilkan. Pertama, nasihat Al Hasan Al Basri. Beliau berkata, tahukah kalian apa itu tawadu? Tawadu adalah engkau keluar dari kediamanmu atau dari rumahmu, lantas engkau bertemu seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu. Masya Allah. Pasti bebas dari kesombongan. Yang kedua, Imam Syafi'i berkata, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Kemuliaannya sudah terukur dari rekam jejaknya. Itu yang paling penting. Kemudian ini ungkapan yang menarik dari Bashir bin Al-Haris. Beliau berkata, aku tidaklah pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir. Yang bisa melakukan demikian itu tentu yang memiliki sifat tawadu. Apa sebabnya? Dia faham pesan Rasulullah dalam hadis Bukhari, hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tahukah kalian bahwa kalian ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah karena adanya orang-orang yang lemah di seputar kalian. Maka jadilah kita orang yang rendah hati atau tawadu. Saya melihat pagi hari ini wajah-wajah tawadu. Amin ya robbal alamin. Semoga bukan cuma di masjid, tapi di dalam keseharian kita menjadi orang yang rendah hati. Insya Allah. Demikian ringkasnya paparan kita. Nah, kita akan bertemu insya Allah lain waktu nanti. Serial orang baik bagian yang kedua.